Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Wijayanti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada video kali ini akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu, tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selamat pagi, Ramli. Pagi, Bu. Kamu terlambat lagi hari ini. Kira-kira dalam seminggu ini kamu sudah terlambat berapa kali? Apa yang terjadi? Maaf, Bu, tadi pagi saya terlambat bangun, Bu. Jadi saya terlambat datang ke sekolah. Memang terlambat bangun pagi selalu menjadi masalah buat kita. Kita yang muslim jadi sholat subuhnya kesiangan. Belum Ramli nanti di perjalanan, belum siap-siap ke sekolahnya. Kamu kira-kira berangkat ke sekolah naik apa dan butuh waktu berapa lama? Saya biasanya di perjalanan ke sekolah itu sekitar 20 menit, kalau enggak 15 menit, Bu. Dengan diantar oleh motor oleh kakak saya, Bu. Tapi rumah kamu lumayan jauh ya Ya, dari sekolah. betul. Kita tidak tahu resiko apa yang terjadi di jalan. Apabila berjalan akan menambah waktu keterlambatan kamu sampai di sekolah. Nah, sekarang kita tahu ya ternyata bangun pagi akan menyebabkan kita terlambat di sekolah. Juga kamu harus tahu pentingnya memahami waktu supaya kamu tidak lagi sering bangun kesiangan. Kira-kira nih, kamu bisa nggak memastikan hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan janji, Bu, untuk mencoba bangun lebih awal lagi, dan saya terlambat lagi, akan mencari solusi yang lebih baik lagi, Bu, seperti memasukkan alarm, Bu. Baik, itu bagus ya. Sekarang coba kita bicara tentang segitiga restitusi, yang mana restitusi ini dapat menyelesaikan masalah kamu yang terlambat. Metode ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah ketika kita terlambat dan mencari solusi yang terbaik. Baik, Bu, saya akan mencoba memahami bagaimana menyelesaikan masalah saya, Bu. Baik, kalau gitu kira-kira dari Ramli sendiri tindakan apa yang akan dilakukan Ramli untuk mengatasi masalah ini? Pertama ya, Bu, kayak tidak bergadang lagi, Bu. Dan kedua, akan memasang alarm, Bu, biar tepat waktu bangun paginya, Bu. Nah, kira-kira kalau dua hal tersebut sudah dilakukan, tadi katanya mau tidak begadang lagi, terus memasang alarm. Tapi kalau ternyata Ramli masih bangun kesiangan, kayak mana? Jika saya masih belum bangun, saya akan minta bangun kakak saya, Bu. Oke, itu bagus ya. Artinya Ramli tahu hal apa yang harus dilakukan supaya tidak lagi terlambat untuk datang ke sekolah. Karena kalau terlambat datang ke sekolah, tentunya Ramli selain ketertinggalan mata pelajaran akan mendapatkan konsekuensi dari sekolah. Saya akan bekerja keras biar seperti tidak bangun awal lagi, dan seperti biasanya akan saya tepatkan waktu datang ke sekolah, Bu.
Terima kasih ya, artinya Ramli di sini tahu tindakan apa yang harus dilakukan serta Ramli bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah Ramli lakukan. Semoga kedepannya Ramli bisa disiplin dalam waktu ya. Oke, sekarang Ramli boleh kembali lagi ke kelas. Siap ya. Selamat pagi Talita. Pagi Bu. Talita, Ibu lihat akhir-akhir ini kamu sering tidak hadir ke sekolah. Kira-kira apa yang terjadi anak ya? Saya sering merasa sakit perut dan mual akhir-akhir ini Bu karena masalah lambung. Ibu sangat menyesal mendengarnya. Memang masalah lambung itu sangat mengganggu. Kira-kira Talita sudah pernah berobat belum? Saya sudah mencoba beberapa obat yang diresepkan dokter, tetapi masih sering kambuh Bu penyakitnya. Mungkin Talita perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis lambung untuk lebih tahu tentang penyakit yang Talita hadapi. Selain itu, apakah orang tua Talita sudah mengetahui? Sudah Bu, saya sudah memberitahu mereka dan mereka sangat mendukung. Mereka selalu memberikan nasihat bagus tentang makanan yang harus saya hindari. Dukungan keluarga itu memang sangat bagus dan sangat diperlukan. Namun Talita tahu kan, Talita itu sebagai siswa tentunya ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, Talita tidak hadir ke sekolah tentunya akan banyak mata pelajaran yang ketertinggalan. Kira-kira nih dari Talita bagaimana solusi untuk mengejar ketertinggalan di sekolah? Saya selalu mengusahakan untuk mengejar ketinggalan saya Bu. Jika saya merasakan keadaan saya sudah lebih baik, saya juga meminta teman kelas untuk memberikan catatan atau tugas yang sudah diberikan kepada bapak mata pelajarannya Bu. Itu sangat bagus ya, artinya Talita tahu tindakan apa yang harus Talita lakukan untuk mengejar ketertinggalan di sekolah. Namun Talita tentunya harus berusaha untuk memberitahu guru ataupun wali kelas ketika Talita tidak bisa hadir ke sekolah. Baik Bu, saya akan mencoba yang terbaik untuk hadir di sekolah dan menyelesaikan semua tugas yang ketertinggalan saya. Baik Talita, semoga kamu bisa segera pulih dan segera bisa sekolah selalu dan tidak sering izin untuk tidak hadir ke sekolah sehingga semua mata pelajaran bisa dituntaskan dengan baik. Ibu. Oke, sekarang Talita boleh kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Talita, kelas 11 Desain Komunikasi Visual dari SMK Binalati Karya Bandar Lampung. Perasaan saya setelah menjalankan restitusi bersama Ibu Eti Wijayanti adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi, yaitu terlambat masuk sekolah karena sakit asam lambung yang sering saya alami. Terima kasih Bu Eti sudah memberikan saya solusi. Saya akan berjanji untuk berusaha masuk sekolah atau mengejar ketinggalan pelajaran ketika saya sakit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk menangani beberapa kasus yang terjadi di sekolah saya. Semoga dapat membawa perubahan dan menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.